Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fitratul Alain dengan NIM R1C123074. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mereview sebuah jurnal dengan judul Biostratigrafi Formasi Telisa berdasarkan persebaran foraminifera di daerah Muarok Paiti, Kecamatan Kapur 9, Kabupaten 50 Kota, tepatnya di Sumatera Barat, yang diunggah oleh Muhammad Said Harfiandri dan Yogi Zulkurnia Rahmana. Baik, mungkin langsung saja untuk latar belakang. eh, Fosil adalah sisa, jejak, atau cetakan dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada intinya adalah makhluk hidup yang telah terawetkan dalam suatu endapan batuan dari masa geologis atau prasejarah yang telah berlalu. Fosil yang terdapat pada batuan menjadi suatu bahan untuk penentuan umur relatif dan lingkungan pengendapan melalui analisis paleontologi. Fosil yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini yaitu fosil foraminifera, yang mana fosil ini adalah kelompok mikrofosil tersier yang paling sering digunakan untuk memberikan informasi mengenai umur serta lingkungan pengendapan pada masa lampau. Untuk geologi regional, pada daerah penelitian secara stratigrafi, formasi Telisa tersusun dari beberapa satuan batuan seperti batu pasir, batu lempung, batu lanau, dan batu serpih yang memiliki sifat karbonatan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, telah ditemukan beberapa struktur sedimen, di mana terdapat struktur laminasi dan struktur bedding pada batu serpih, batu lanau, dan batu lempung. Selain itu juga terdapat sisipan batu lempung pada batu pasir karbonatan dan sisipan batu lanau pada batu serpih yang terbentuk pada intensitas arus yang berubah-ubah. Ini merupakan contoh gambar pada lokasi penelitian. Yang A merupakan sikapan batu pasir, kemudian yang B merupakan sisipan batu lempung, yang C struktur laminasi pada batu lempung, kemudian yang D struktur bedding dan perlapisan pada batu serpih dan batu lanau, yang E sisipan batu lanau pada batu serpih, dan yang terakhir singkapan batu serpih. Ini merupakan peta yang memperlihatkan lokasi penelitian dan pengambilan sampel batuan yang terdapat pada 5 titik di lokasi penelitian. Kemudian metode yang digunakan yaitu metode observasi lapangan dan analisis laboratorium berupa analisis paleontologi secara kuantitatif maupun kualitatif. Observasi lapangan meliputi pengambilan sampel batuan dan pembuatan stratigrafi lokal dengan pengamatan sikapan batuan dan pengukuran komponen struktur sedimen pada daerah penelitian. Kemudian untuk analisis laboratorium berupa analisis paleontologi terhadap sampel batuan menggunakan mikroskop stereo. Ini merupakan diagram alir dari metode penelitian. Kemudian selanjutnya kita masuk pada hasil yang didapatkan dengan menggunakan analisis biostratigrafi. Terdapat dua jenis fosil foraminifera, yaitu yang pertama foraminifera planktonik. Fosil ini berguna sebagai acuan penentuan umur relatif dari suatu batuan, karena fosil ini hidup dengan cara mengambang di atas permukaan laut dengan distribusi yang luas. Hasil analisis yang telah didapatkan yaitu terdapat 14 spesies fosil planktonik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut untuk jumlah dari setiap spesies fosil foraminifera planktonik.
yang ditemukan atau didapatkan pada daerah penelitian. Dan ini merupakan contoh gambar foraminifera planktonik pada sampel sedimen dengan perbesaran 4 kali atau skala bar 50. Kemudian hasil yang kedua yang didapatkan dengan menggunakan analisis biostratigrafi yaitu foraminifera bentonik, mana fosil ini menjadi acuan dalam penentuan lingkungan pengendapan batuan. Hal tersebut karena cara hidup fosil ini yang menambat pada dasar laut ketika foraminifera mengalami kepunahan, maka foram tersebut terendapkan bersamaan dengan material sedimen. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan di lab, didapatkan 16 spesies fosil bentonik. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut untuk jumlah dari setiap spesies fosil foraminifera bentonik. Dan ini merupakan contoh gambar foraminifera bentonik pada sampel sedimen dengan perbesaran 4 kali atau skala bar 50. Kemudian kita masuk pada umur atau lingkungan pengendapannya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa umur relatif dari formasi Telisa berdasarkan keterdapatan dan analisis foraminifera adalah early Miocene sampai middle Miocene dengan lingkungan batimetri yaitu transisi sampai neritik tepi atau 15 meter sampai 90 meter. Hal ini dia relevan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh UDR tahun 2016 dan Stila tahun 2018, di mana formasi Telisa ini berada di lingkungan neritik sehingga non-marine dengan umur Miocene tengah sampai Miocene akhir. Analisis biostratigrafi dan stratigrafi dari daerah penelitian dikompilasikan dengan data hasil observasi dan analisis pada singkapan batuan yang dibahas, yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa hasil analisis biostratigrafi daerah penelitian memperlihatkan umur relatif batuan pada formasi Telisa adalah early Miocene sampai middle Miocene berdasarkan fosil planktonik. Kemudian penentuan lingkungan batimetri pada formasi Telisa berdasarkan fosil bentonik didapatkan yaitu di lingkungan transisi sampai neritik tepi atau 15 sampai 90 meter. Secara stratigrafi, formasi Telisa tersusun dari beberapa satuan batuan, yaitu batu lempung, batu lanau, dan batu serpih yang memiliki sifat karbonatan, di mana ditemukannya beberapa struktur sedimen seperti laminasi dan perlapisan, serta sisipan batuan yang diinterpretasikan akibat intensitas arus yang tenang pada saat sedimentasi berlangsung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.